Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 kelas Audit Forensik D UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencari tahu nih lebih lanjut terkait dengan pengadaan dan pengelolaan sumber daya di salah satu program yang berfokus pada lingkungan hidup, yaitu Program Pencegahan Krisis Planet yang digagas oleh Dr. Taufik Supriyadi, SESHMT di Jalan Nusa Indah 4, nomor 35, RT 8, RW 4, Malakajaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Dan pada program ini terdapat 40 item kegiatan yang dijalankan dan 8 diantaranya berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Dan kami akan fokus pada sub kegiatan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Pada pembahasan pertama, di sini kami akan membahas salah satu kegiatan pada program ini, yaitu kolam gizi warga yang diperuntukkan bagi balita dan lansia di sekitar wilayah program ini. Nah, kalau dilihat di sini terdapat 3 akuarium yang dimana terdapat ikan nila, ikan bawal, dan ikan lele yang pastinya dibeli dari bibit dan kemudian dipelihara atau dibudidaya hingga bisa dikonsumsi nantinya. Karena di sini kami akan membahas terkait pengadaan dan pengelolaan sumber dayanya, maka kami melakukan wawancara dengan pihak pengelola program pencegah krisis planet. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pengadaan bibit ikan konsumsi di program pencegah krisis planet ini melalui berbagai macam seleksi atau survei untuk mencari peternak ikan yang expert pada jenis ikan yang cocok dan sesuai dengan lingkungan program ini. Dan untuk mencari ikan yang sesuai dan tahan kondisi lingkungan sekitar, dilakukan berbagai macam percobaan. Sebelum membudidaya ikan bawal, program pencegah krisis planet ini sempat membudidaya ikan gurame, namun gagal karena tidak kuat atau tidak sesuai dengan lingkungan program yang di pinggir jalan umum dan banyak anak-anak di sekitar. Pada program ini bekerja sama dengan 3 pihak vendor yang berbeda sesuai dengan keahlian masing-masing peternak sesuai dengan jenis ikannya, karena masing-masing jenis ikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk mencari vendor yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis ikan yang diinginkan, bagian pengadaan sumber daya pada program ini melakukan riset melalui internet. Apakah ada peternak jenis ikan tersebut yang memiliki kualitas ikan yang baik, karena nantinya ikan tersebut akan menjadi konsumsi untuk balita dan lansia sesuai dengan nama kegiatannya, yaitu kolam gizi warga, sehingga bagian pengadaan sumber daya perlu mencari bibit ikan dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, terkait pembahasan lebih lanjut mengenai resiko, dapat kita ketahui bahwa budidaya ikan memiliki resiko kegagalan panen atau mati. Dari informasi yang kami dapatkan, resiko terkait kegagalan panen tersebut sudah diminimalisir dari pemilihan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Menurut informasi yang disampaikan pengelola, sampai saat ini tempat pencegahan krisis planet masih dalam proses trial and error, sehingga membutuhkan banyak penyesuaian. Misalnya, untuk kerangka akuarium atau wadah awal tidak terdapat casing penutup. Namun, karena mencegah terkena air hujan, maka diberikan casing penutup. Lalu, untuk ketebalan kaca akuarium semula 40 cm menjadi 60 cm. Jika memang resiko kegagalan panen tersebut terjadi walaupun sudah diantisipasi, maka pihak pengelola akan menyuplai kembali ikan yang sudah mati atau gagal panen tersebut dengan ikan yang baru. Nah, selanjutnya, demi kesehatan warga yang nantinya akan mengonsumsi ikan-ikan tersebut, pastinya pihak pengelola memberikan pakan ikan yang berkualitas. Dari informasi yang sudah kami dapatkan, pihak pengelola membeli pakan ikan dari vendor tertentu. Selain itu, pihak pengelola juga membudidayakan maggot sebagai pakan ikan kolam konsumsi. Maggot-maggot tersebut diberi makan dengan sisa-sisa sayuran dari sebuah catering bernama Maldika. Pihak pengelola memberikan informasi bahwa pembudidayaan maggot sebagai pakan ikan membutuhkan effort dan biaya yang lebih dari RAB awal. Untuk pembahasan kedua di sini ialah kolam ikan hias. Uniknya, kolam ikan hias ini merupakan biaya pengadaan investasi yang paling besar dibandingkan dengan ikan-ikan lainnya. Kolam ikan hias ini berisi jenis ikan koi. Untuk pengadaan kolam ikan hias ini mendapatkan dukungan berupa bantuan dari dana CSR, Bank BUMN. Di samping itu, terdapat pula dana lainnya yang dikelola baik oleh warga untuk penambahan material lainnya yang mendukung dalam pengelolaan ikan hias tersebut seperti aerator dan pakan otomatis. Dalam pengelolaannya, ikan hias merupakan salah satu yang paling dikontrol dengan ketat karena risiko matinya ikan koi lebih tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya. Berdasarkan hasil dari wawancara kami, jenis ikan koi merupakan ikan yang paling mudah stres dan tidak bisa telat dalam pemberian pakannya. Maka dari itu, dalam mengelola kolam ikan hias ini digunakan tambahan aerator atau belembung akuarium, penambahan keran, pakan otomatis, dan juga kontrol ikan hias melalui CCTV.
Salah satu tanda ikan koi mulai stres ialah ketika ikan tersebut mulai mengapung ke atas yang menandakan bahwa ikan mulai kekurangan oksigen. Langkah yang diambil ialah dengan penambahan oksigen atau aerator, mengurangi dan juga menambah kembali air di dalam kolam. Selain itu, terdapat pula risiko eksternal seperti risiko kolam ikan yang pecah. Maka dari itu, kolam ikan diberikan double casing dan juga terdapat pemasangan beberapa peraturan untuk warga seperti dilarang mengetuk kaca akuarium, dilarang memutar air keran akuarium, dan lain sebagainya. Cara pengelolaan ikan hias ini juga dipantau oleh pengawas melalui CCTV. Maka dari itu, CCTV dipantau oleh semua pengurus untuk pengelolaan dan juga pencegahan risiko dalam pembudidayaan ikan hias. Pembahasan yang terakhir berkaitan dengan program tanaman produktif, yang secara khusus merujuk pada tanaman yang mampu menghasilkan buah. Dalam upaya pencegahan krisis planet ini, tanaman produktif ditanam menggunakan teknik tabulam pot atau tanaman buah dalam pot, mengingat keterbatasan lahan yang tersedia. Program ini telah berhasil mencatat sebanyak 770 unit tanaman produktif yang tersebar di rumah-rumah warga. Contoh tanaman produktif yang dibudidayakan meliputi mangga, jeruk biji, anggur, bayam Brazil, dan cabai. Setiap tanaman ini didata dengan cermat untuk memastikan lokasi, kondisi, dan distribusi masing-masing tanaman. Pendataan ini penting tidak hanya untuk memantau perkembangan tanaman, tetapi juga untuk mengoptimalkan perawatan dan pemanfaatan hasilnya. Jika ditemukan adanya tanaman yang mati, tidak ada pergantian atau pemberian kembali tanaman baru sebagai pengganti. Oleh karena itu, sangat penting bagi warga untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kematian. Langkah-langkah pencegahan tersebut mencakup penyediaan suplai pupuk yang memadai dan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Setiap rumah warga dilengkapi dengan wadah untuk pembuatan pupuk kompos sehingga sampah organik yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan tanaman, tetapi juga mendukung praktik pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada penanaman tanaman produktif, tetapi juga mengedukasi warga sekitar mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Pembuatan pupuk kompos juga dilakukan dalam upaya mencapai zero waste, karena dengan pembuatan tersebut memanfaatkan sampah organik seperti daun-daun yang jatuh sebagai bahan baku pupuk. Untuk tanaman sendiri dalam program ini berasal dari bibit yang telah disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Rumah Sopan yang merupakan pemasok terpercaya. Bibit dari pemasok ini akan dirawat terlebih dahulu oleh para pengurus hingga tumbuh menjadi tanaman yang diberikan kepada warga untuk dipelihara. Dengan bibit yang berkualitas dari pemasok yang andal, risiko kegagalan bibit sangat minim. Sehingga fokus utama dari program ini adalah pengelolaan tanaman oleh warga. Program ini juga bertujuan untuk menghijaukan lingkungan sekitar dengan memilih tanaman produktif yang dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam merawat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tanaman dilakukan secara rutin oleh Bu Taufik dan Pak Taufik dengan berkeliling dan memantau kondisi tanaman warga dan memastikan kelangsungan hidup tanaman tersebut. Tujuan dari program ini sendiri adalah penghijauan lingkungan yang sudah mulai tercapai dan terlihat hasilnya dari lingkungan sekitar yang semakin teduh dan hijau. Melalui program ini diharapkan tercipta lingkungan yang lebih asri dan berkelanjutan. Demikianlah pembahasan mengenai pengadaan dan pengelolaan sumber daya pada program pencegahan krisis planet yang berfokus pada keanekaragaman hayati. Melalui program ini kita dapat melihat upaya nyata dalam melestarikan lingkungan hidup dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Pengelolaan yang baik terhadap kolam ikan konsumsi, kolam ikan hias, dan tanaman produktif memastikan berkelanjutan program dan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan zero waste melalui pembuatan pupuk kompos dari sampah organik juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Melalui upaya-upaya ini, kita dapat melihat bahwa program pencegahan krisis planet tidak hanya berfokus pada keanekaragaman hayati, tapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti ketahanan pangan, penghijauan lingkungan, dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan semoga program seperti ini dapat menginspirasi masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. I make your speakers bang.